Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deviana Ritonga, NPM 22164. Di sini saya akan melaksanakan tugas remedial saya pada blok kidney dan urologi, di mana saya akan membahas atau memaparkan sedikit mengenai orchitis. Nah, jadi orchitis ini merupakan suatu peradangan atau inflamasi pada buah jakar atau testis yang dimana orchitis ini biasanya terjadi pada anak-anak atau orang dewasa. Nah, untuk orang dewasa biasa kita sebut yaitu epididymitis. Nah, untuk etiologinya itu bisa disebabkan oleh infeksi atau non-infeksi. Di mana untuk infeksi disebabkan oleh bakteri seperti infeksi manual seksual yaitu Neisseria gonorrhea atau atau apabila disebabkan virus seperti virus mumps atau gondongan bisa juga disebabkan oleh jamur atau parasit. Nah, untuk non infeksinya itu bisa disebabkan oleh trauma pada testis atau bahan-bahan kimia. Kemudian untuk faktor risiko dari orchitis tersebut bisa terjadi karena imunisasi yang tidak lengkap, usia lanjut lebih dari 45 tahun, infeksi saluran kemih yang berulang, kelainan saluran kemih, riwayat berganti-ganti pasangan, riwayat infeksi menular seksual seperti uretritis. Nah, untuk gejala dari orchitis tersebut, pada gambar di atas sebelah kanan tampak kemerahan eh, dan peningkatan suhu skrotum. Kemudian terdapat pembengkakan atau rasa nyeri salah satu atau kedua testis pasien. Kemudian terasa nyeri saat buang air kecil atau saat ejakulasi. Kemudian bisa demam, malaise, menggigil, atau kadang-kadang disertai dengan nyeri di selangkangan atau perut bagian bawah. Nah, untuk patofisiologi orchitis secara singkat, yaitu terjadi ketika patogen seperti virus atau bakteri yang sudah saya sebutkan tadi, masuk ke testis melalui aliran darah atau saluran reproduksi, memicu respon inflamasi dengan pelepasan sitokin proinflamasi seperti interleukin 1, EL6, TNF-A, kemudian sehingga menyebabkan peradangan yang menyebabkan edema. Kemudian terjadi peningkatan tekanan intratestikular dan gangguan aliran darah yang dapat merusak sel Sertoli dan sel Leydig. Nah, apabila terjadi inflamasi terus-menerus, akan menyebabkan atrofi testis, kemudian hipogonadisme atau infertilitas akibat dari gangguan spermatogenesis atau produksi testosteron. Nah, apabila tanpa pengobatan yang tidak lanjut atau tidak sesuai, orchitis ini dapat berkembang menjadi abses testis atau fibrosis. Nah, yang apabila dibiarkan akan semakin memperburuk dan mengganggu fungsi testis tersebut. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, kita bisa lakukan pemeriksaan darah dan urin yang itu terdapat peningkatan leukosit karena terjadi inflamasi tadi. Kemudian lakukan USG Doppler, di mana nanti terdapat peningkatan dari vaskularisasi, kemudian pembengkakan pada testis dan hipoekoik. Nah, untuk tata laksananya tersebut bisa berikan simptomatis, yaitu apabila pasien demam, kita berikan paracetamol untuk mengurangi gejala demam pasien tersebut. Kemudian kita bisa berikan terapi sesuai etiologi, apakah dia disebabkan bakteri, virus, jamur, atau parasit. Contohnya kita bisa berikan amoxicillin 500 mg per tablet. Nah, untuk edukasi untuk pasien yang mengidap orchitis tersebut, jaga higienitas, minum obat teratur. Kemudian orchitis ini biasanya komplikasi dari parotiditis. Kemudian apabila epididymitis itu untuk pasien dewasa itu biasanya disebabkan oleh infeksi menular seksual. Diharapkan untuk saat ini pasien tidak melakukan hubungan seksual apabila disarankan untuk istri pasien juga diperiksa untuk eh, diberikan pengobatan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila saya ada salah atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga